Selamat datang di channel Zimar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 56, Melarikan Diri. Air memercik dan Lin Hao merasa sulit untuk melihat sekelilingnya. Berkat upayanya untuk menggunakan penghindaran bulan berkali-kali, ki-nya sudah terkuras. Dia tidak punya pilihan lain selain mundur dan keluar dari sungai. Guyuran. Di sana, Luolan, yang masih berpenampilan seperti babi, melihat keributan itu dan bergegas mendekat. Di belakangnya, Bai Xin juga bergegas mendekat. Keduanya berhenti di depan sungai saat mereka melihat Lin Hao keluar. Luolan berencana untuk segera masuk tetapi ketika dia melihat wajah Lin Hao, dia tertawa terbahak-bahak. Wahahaha, kamu sangat tampan. Wajah Lin Hao menjadi gelap saat dia mengumpulkan ki yang tersisa dan meninju Luolan. Berkat kecepatan dan kekuatannya yang lebih besar, Luolan tidak mendapat kesempatan untuk memblokir sebelum dia terlempar langsung ke sungai. Bang! Guyuran. Di dalam sungai, Luolan menahan keinginan untuk mengutuk saat melihat air berlumpur. Dia tidak bisa melihat apa-apa. Perlahan, Luolan berjuang untuk sampai ke pantai sekali lagi. Saat ini, Lin Hao sedang mencoba memikirkan kemana mereka berdua mungkin pergi. Dia tidak bisa melihat mereka dengan benar di dalam air, tapi dia bisa menebak bahwa mereka pasti penduduk desa di sini. Sungai itu terletak di sisi desa, jadi mereka mungkin menggunakan sungai itu untuk melarikan diri. Tapi, ada satu hal penting, keduanya harus bernafas. Ketika mereka muncul, Lin Hao pasti akan mendaratkan pukulan di wajah mereka. Dia kesal karena diseret untuk bertarung di bawah air, pertarungan yang jelas tidak menguntungkan baginya. Mereka di bawah air, Bai Xin bertanya sambil melihat Luolan memanjat keluar tanpa niat untuk membantu. Dia masih kesal pada si pengintip yang berani menyelinap ke kamarnya tanpa penyesalan sebelumnya. Lin Hao mengangguk. Melirik air, alis Bai Xin berkerut. Air berlumpur jelas membuatnya tidak mungkin untuk melihat siapapun yang ada di dalam. Ini juga memperburuk suasana hatinya karena dia tidak ingin masuk ke dalam. Kamu benar-benar pemarah, keluh Luolan saat dia keluar. Melirik Luolan, Lin Hao bertanya, apakah kamu melihat seseorang keluar dari air? Apakah kamu melihat seseorang di dalam? Bai Xin mengulangi pertanyaan itu. Luolan memiringkan kepalanya lalu menggelengkannya. Dia tidak terlalu memperhatikan saat berada di dalam. Lagi pula, dengan air yang sangat kotor seperti itu, bagaimana mungkin dia bisa melihat seseorang? Saya tidak. Lin Hao mengerutkan alisnya. Dia melihat sekeliling air, menunggu orang-orang itu naik untuk bernapas. Namun, bahkan setelah menunggu lama, dia tidak bisa melihat siapapun menunjukkan wajah mereka. Ekspresinya menjadi gelap. Apa yang harus kita lakukan? Lapor saja ke guru nanti, kata Lin Hao akhirnya. Dia memandangi air dengan ekspresi sedingin es. Setelah lumpur dibersihkan, dia bisa melihat bahwa tidak ada orang di dekatnya. Dengan satu atau lain cara, keduanya berhasil melarikan diri. Dia merasa jengkel. Sementara itu, Lin Xiao dan Wen Renyu pergi ke arah yang berlawanan. Lin Hao memperhatikan arah desa, tapi mereka berdua pergi ke arah yang berlawanan. Berenang di bawah air secepat mungkin, mereka mencoba menghindari bidang pandang ketiganya. Guyuran. Apakah kita sudah cukup jauh? Lin Xiao bertanya dengan nada rendah. Dia tidak bisa melihat ketiga pengejarnya lagi setelah sungai berbelok di satu titik. Sungai itu bukan garis lurus, jadi dia keluar dari balik pepohonan. Wen Renyu mengangguk. Seharusnya. Mengapa kita pergi ke utara dan tidak kembali ke desa? Lin Xiao bertanya lagi dengan bingung. Menunjuk ke utara, Wen Renyu berbicara lagi, apakah kamu tidak ingin mengetahui rahasia kolam yang coba dipecahkan oleh orang-orang yang mendirikan yayasan itu? Lin Xiao melihat ke utara sejenak lalu mengangguk. Dia ingin tahu mengapa mereka ingin menemukan kolam itu dan mencoba memanfaatkannya. Namun, dia juga tahu bahwa itu akan berbahaya. Bagaimana jika mereka menemukan kita? Kami akan melarikan diri. Apakah kamu benar-benar berpikir kita dapat menyerbu pembudidaya pendirian yayasan? Lin Xiao terdiam. Dari apa yang dia ketahui,
Wen Renyu selalu sangat pemalu sampai-sampai dia memiliki keinginan untuk menamparkan kepala pria itu. Tapi sekarang, orang yang sama adalah orang yang menyarankan mereka untuk pergi ke utara dan mengejar para pembudidaya yayasan itu. Apakah matahari terbit dari barat? Wen Renyu memutar matanya. Aku tidak mengatakan bahwa kita akan mendekat tetapi menjauh dari mereka. Aku ingin tahu alasan mengapa mereka mengejar danau begitu lama. Mereka bertiga mengatakan bahwa alasan mengapa mereka memilih untuk bekerja sama dengan orang-orang yang ingin menggulingkan Sekte Taiyi adalah karena danau ini. Meskipun ikan memang terlihat istimewa, tetapi dia ingin mengetahui alasan pasti mengapa orang-orang itu berani bergerak. Dia tidak ingin mati tanpa mengetahui alasan mengapa dia kehilangan segalanya. Lin Xiao melihat tatapan menentukan pada Wen Renyu dan menghela nafas. Itu akan bohong jika dia mengatakan bahwa dia tidak penasaran. Karena mereka sudah terlibat dalam masalah ini, apa bedanya jika mereka menuju ke danau? Baik, ayo pergi. Besar. Dengan itu, kedua anak muda itu bergegas ke utara, benar-benar melupakan ketiga anak muda yang frustrasi yang sedang menunggu di dekat sungai. Bab 57, Danau Misterius. Kedua pemuda itu dengan cepat melewati hutan ke utara. Lin Xiao hanya melatih tubuh peringkat 6, tapi dia tidak lebih lambat dari Wen Renyu yang sudah melatih tubuh peringkat 7. Dari kelihatannya, mereka berdua tidak akan memakan banyak waktu untuk mencapai danau. Apakah tempat ini selalu sepi? Wen Renyu bertanya. Dia bahkan tidak melihat seekor binatang pun meskipun mereka telah bepergian selama lebih dari setengah jam. Memiringkan kepalanya, Lin Xiao merenung. Dia sudah memiliki pemikiran absurd ini sejak beberapa waktu lalu. Lagi pula, setiap kali dia menuju ke danau utara, hutan selalu bersih dari binatang buas. Mereka semua menghilang begitu saja. Mungkin mereka takut padaku. Petik 2. Lin Xiao mengangkat bahu dan menunjuk ke depan. Ketika kita sudah dekat, mari kita istirahat sebentar. Kita tidak akan bisa berlari dengan baik tanpa memulihkan ki kita. Bagus. Ini adalah pertama kalinya Wen Renyu melewati daerah ini, tetapi dia sudah merasa itu sangat aneh. Ketika mereka berada di dekat rumah saat itu, selalu ada begitu banyak binatang di sekitar karena entah bagaimana Lin Xiao berhasil berburu beberapa kali setiap beberapa hari untuk makanan mereka. Tapi di bagian hutan ini, binatang buas menghilang. Kedengarannya mencurigakan. Kita sudah dekat. Lin Xiao berhenti setelah beberapa saat. Dia sudah bisa melihat danau dari kejauhan dan tidak berani mendekat. Dengan gerakan lincah, ia memanjat pohon terdekat dan duduk di dahan yang lebat. Desir. Di belakangnya, Wen Renyu mengikuti dan mengerutkan alisnya saat melihat tiga orang di dekat danau. Dari penampilan mereka, terlihat jelas bahwa mereka telah lama bertarung melawan binatang buas. Apakah mereka menarik semua binatang buas? Wen Renyu bertanya dengan nada aneh. Mungkin. Wen Renyu memandang Lin Xiao dan memutuskan dalam hatinya bahwa tidak ada gunanya membicarakan masalah ini dengan bocah bodoh ini. Dari apa yang dia ketahui tentang binatang buas, mereka biasanya menargetkan yang lebih lemah dan bukan yang kuat. Bagaimana mungkin mereka menargetkan tiga orang tua pendiri yayasan dan tidak menargetkan target yang lemah seperti mereka? Dia merasa bahwa masalah itu aneh. Melihat Lin Xiao yang tenang, Wen Renyu tiba-tiba berpikir, Lin Xiao, ada apa? Jangan minta aku untuk lebih dekat dengan mereka bertiga. Kecuali kau berharap kami mati dengan cara yang menyedihkan, lebih baik kita menjaga jarak. Tidak, Wen Renyu memutar matanya. Dia bukan idiot, oke. Ketika kamu datang ke sini di masa lalu, apakah ada binatang buas? Tidak. Bahkan tidak satu pun. Lin Xiao menggelengkan kepalanya. Aku tidak bertemu binatang apapun ketika aku mendekati danau di masa lalu. Tidak ada binatang buas. Untuk beberapa alasan, Wen Renyu merasa seolah-olah binatang buas itu sengaja menjauh saat Lin Xiao datang. Seolah-olah Lin Xiao adalah raja mereka dan jika mereka tidak memberi jalan, mereka pasti akan sangat menderita. Segera setelah itu, Wen Renyu menggelengkan kepalanya. Dia merasa otaknya tidak bekerja dengan baik untuk memikirkan hal-hal seperti ini. Bagaimana mungkin bocah desa bodoh seperti Lin Xiao menjadi raja? Pikiran itu sendiri tidak masuk akal. Mereka bergerak.
Lin Xiao menarik perhatian Wen Renyu dan keduanya memusatkan perhatian mereka pada 3 orang pendiri yayasan. Dari kelihatannya, mereka bertiga sedang bertengkar. Sayangnya, jarak mereka tidak memungkinkan mereka untuk mengetahui apa yang mereka bicarakan. Bajingan. Kecuali teriakan melengking yang satu ini. Guyuran. Mereka berdua menyaksikan ketiga orang itu memasuki danau. Tidak ada yang salah dengan gerakan mereka, tapi melihat bagaimana mereka menggunakan Qi untuk menyelimuti tubuh mereka, Lin Xiao merasa sedikit cemburu. Tahap pembentukan yayasan memungkinkan mereka untuk menggunakan Qi mereka secara bebas dan salah satu efek yang diberikannya adalah lapisan tipis pertahanan di sekitar tubuh mereka. Meskipun mungkin tipis, itu adalah perbedaan terbesar antara tahap pelatihan tubuh dan tahap pembentukan yayasan. Selain itu, mereka yang berlatih tubuh akan merasa sulit untuk memecahkan lapisan tipis Qi itu untuk melukai penggarap pendirian yayasan. Lagi pula, mereka tidak bisa melakukan hal yang sama. Mereka memasuki air. Aku tahu. Lin Xiao sedang menonton sambil mencoba untuk fokus memulihkan Qi-nya. Ia merasa berusaha membagi pikirannya untuk melakukan dua hal sekaligus sangatlah sulit. Pada akhirnya, dia menyerah dan menepuk Wen Renyu. Kamu awasi mereka dulu, aku perlu memulihkan Qi-ku. Baiklah. Wen Renyu diam sementara Lin Xiao sudah bermeditasi. Langit berubah cerah perlahan tetapi ketiga tetua itu terjebak di dekat tepi danau. Seolah-olah ada kekuatan tak terlihat yang menghentikan mereka mendekati danau. Melihat dari jauh, Wen Renyu dapat melihat bahwa mereka bertiga sudah mulai bertengkar sekali lagi karena alasan yang tidak diketahui. Ini membuatnya bertanya-tanya apakah para pembudidaya yang kuat itu benar-benar memiliki kebiasaan bertengkar. Aku sudah selesai, giliranmu. Oke. Jumlah Qi pada tahap latihan tubuh tidak sebanyak itu, jadi mereka tidak membutuhkan waktu lama jika ingin memulihkannya. Lin Xiao memandangi 3 orang yang bertengkar di danau dan sudut bibirnya berkedut. Apakah mereka tahu apa yang mereka lakukan? Setelah beberapa waktu berlalu, Lin Xiao tiba-tiba merasakan gerakan samar dari danau. Matanya menyipit saat merasakan Qi kaya yang tiba-tiba menyebar dari danau. Qi yang padat terasa seolah-olah akan mencekik mereka. Bab 58, Jalan Rahasia. Lin Xiao. Wen Renyu mendengar suara dan dengan cepat membuka matanya. Dia tercengang ketika melihat Lin Xiao hampir pingsan, tetapi segera merasakan Qi yang kental dan kaya di sekitar danau. Sementara Qi dalam jumlah besar bermanfaat bagi mereka, tetapi meningkatkan kepadatan lebih dari 100 kali secara instan berbahaya. Mereka tidak dapat bernapas dengan benar. Merenungkan. Lin Xiao dengan cepat memusatkan perhatiannya pada tubuhnya dan memasuki kondisi meditasi yang mendalam. Butir-butir keringat terbentuk di dahinya saat dia mengutuk dirinya sendiri secara internal. Dia tidak percaya memasuki tempat dengan Qi yang kaya seperti ini sebenarnya memiliki kelemahan. Bukankah orang selalu mengatakan bahwa jika mereka memasuki tempat dengan Qi yang kaya, mereka bisa berlatih lebih cepat dan maju lebih cepat? Berbohong. Itu semua bohong. Putaran kutukan sudah memenuhi pikiran Lin Xiao dan hanya setelah beberapa waktu dia merasa kepadatannya sedikit menurun ke tingkat di mana dia bisa bernapas dengan benar. Merasakan Qi di dalam tubuhnya, Lin Xiao heran. Dia akan dapat mencapai body training peringkat 7 segera. Qi membantunya memperkuat tulang dan dagingnya. Selain proses menyakitkan di mana dia merasa akan mati lemas, yang lainnya terasa seperti mimpi. Saat ini, Lin Xiao tidak keberatan bahkan jika dia harus berlatih dalam kondisi itu selama dia bisa maju lebih cepat. Memalingkan kepalanya ke Wen Renyu, mata Lin Xiao hampir keluar dari rongganya. Dia bisa melihat bahwa Wen Renyu telah menembus ke peringkat 8. Tidak ada suara dan menerobos selama tahap latihan tubuh tidak benar-benar menarik perhatian siapapun kecuali jika mereka berada di dekatnya. Wen Renyu membuka matanya dan melihat tangannya. Setelah itu, dia melihat Lin Xiao menatapnya dengan ekspresi masam. Dia tertawa. Aku sudah di peringkat lebih tinggi darimu. Tidak aneh kalau aku naik lebih cepat, kan? Kalau begitu, aku akan melatih. Mereka bergerak. Meski ingin berlatih lebih banyak, mata Lin Xiao secara otomatis tertuju pada ketiga tetua itu. Wajah mereka pucat karena mereka sudah mundur dari danau. Sekarang, mereka sudah berdiri dan mulai berbicara. Anehnya,
Kali ini, Lin Xiao dan Wen Renyu dapat mendengar apa yang mereka bicarakan dengan samar. Danau sialan itu, kenapa tiba-tiba memuntahkan begitu banyak ki? Aku hampir hancur di bawah tekanan seperti itu. Sudah normal lagi, kata Liu Gang dengan nada menghina. Dia memandangi wanita Kuyu yang tidak jauh darinya. Kamu biasanya sangat kuat tapi kali ini, kamu menyerah. Bagaimana tidak berguna? Mata wanita itu menyipit saat ki meledak dari tubuhnya. Sebagai pembudidaya yayasan pendirian, dia memiliki lebih banyak ki dibandingkan dengan mereka yang berada pada tahap pelatihan tubuh. Apakah kamu berani mengulanginya lagi? Ho, kamu ingin bertanding? Liu Gang tidak takut. Dari jauh, Lin Xiao dan Wen Renyu merasa seolah-olah mereka bisa mengerti mengapa Luo Lan dan Bai Xin tidak bisa bekerja sama satu sama lain. Bahkan jika guru mereka bertarung satu sama lain secara terbuka, tidak aneh jika murid mereka mengikuti jejak mereka. Satu-satunya perbedaan adalah Liu Gang dan wanita itu tidak akan bertarung satu sama lain jika mereka berada di depan orang lain. Pintunya terbuka, tidak akan lama. Kalau begitu, kita masuk dulu. Dan akulah yang akan mendapatkan warisan kaisar. Guyuran. Sialan, jangan mencuri pawai. Mereka bertiga menghilang ke dalam air sementara Wen Renyu dan Lin Xiao tertegun. Mereka saling memandang seolah bertanya apakah mereka harus mengikuti tiga penggarap pendirian yayasan atau tidak. Apa itu warisan kaisar? Lin Xiao bertanya sambil menunjuk ke danau. Dia tergoda untuk masuk ke dalam dan mencoba peruntungannya. Wen Renyu memandang Lin Xiao seolah bertanya-tanya di batu mana bocah bodoh ini muncul. Warisan kaisar adalah warisan terbesar di dunia ini. Itu tidak pernah menjadi milik seseorang tetapi siapapun yang bisa mendapatkan warisan kaisar akan menjadi kaisar di masa depan. Tentu saja, selalu ada orang yang memiliki nasib buruk sehingga mereka mati terlebih dahulu sebelum mencapai takdir yang seharusnya. Seharusnya nasib. Melihat wajah bingung Lin Xiao, Wen Renyu menunjuk ke arah danau. Ayo ikuti mereka dan aku akan menjelaskannya di jalan. Baiklah. Ada total 8 warisan kaisar di seluruh dunia yang mewakili 8 hal berbeda, Wen Renyu memulai. Salah satunya adalah danau dan mungkin yang ada di tempat ini. Namun, tidak ada tanda-tanda warisan kaisar muncul di dunia ini bahkan setelah sekian lama. Lin Xiao menyeringai. Mungkin dia menungguku. Wen Renyu, seberapa tinggi rasa percaya diri Anda? Mereka berdua memasuki air dan melihat lorong itu. Seolah-olah dasar danau telah menjadi pintu masuk ke sesuatu, namun tidak ada binatang yang menjaga tempat itu seolah-olah kosong. Lin Xiao hendak mendekatinya saat bumi berguncang. Matanya mendarat di pintu masuk saat dia merasa itu menghalangi mereka untuk masuk. Wen Renyu, ayo pergi. Apa? Kurasa bukan ide yang bagus untuk mendekati benda itu, jawab Lin Xiao dan menarik Wen Renyu pergi. Saat Wen Renyu hendak memprotes, mereka bisa mendengar jeritan datang dari lorong. Gerakan ki yang keras di udara memberitahu mereka bahwa sesuatu yang buruk mungkin telah terjadi. Mengikuti setelahnya, mereka bisa mendengar raungan keras binatang buas seolah menghancurkan udara dan air. Itu pasti binatang tingkat tinggi. Wen Renyu dan Lin Xiao tidak lagi ragu-ragu dan segera lari dari danau. Mereka tidak siap kehilangan nyawa sebelum mereka tahu apa yang terjadi dengan tempat ini. Mungkin, mereka harus mencoba memasuki danau di lain waktu di masa depan. Itu akan jauh lebih aman. Asteris mengaum. Mendengar raungan sekali lagi, Lin Xiao dan Wen Renyu berlari ke hutan tanpa melihat ke belakang sekalipun. Bab 59, Perubahan Sikap. Bang! Suara pertarungan dari belakang bisa terdengar. Tepat setelah itu, sejumlah besar air menyembur keluar dari danau seolah-olah itu adalah air mancur. 3 orang yayasan pendirian yang babak belur ditembak dengan cara yang sangat tidak menyenangkan. Asteris uhuk-uhuk. Apa-apaan benda jelek itu? Aku tidak percaya bahwa di tempat di mana kita seharusnya menemukan warisan kaisar, ada monster jelek itu. Kutukan wanita itu menyebar lebih jauh di daerah sunyi. Tidak ada tanda-tanda binatang buas di dekatnya dan hanya teriakannya bersama dengan ekspresi tidak senang dua lainnya yang tersisa. Mereka semua menatap danau, takut binatang yang mereka lihat akan mengikuti mereka keluar. Saya pergi.
Satu kalimat yang diucapkan dengan tenang mengejutkan dua lainnya. Wanita itu dan Liu Gang melihat ke arah orang ketiga dengan bingung. Apa yang kamu bicarakan? Kamu ingin menyerah setelah mencapai sejauh ini? Pria itu tidak segera menjawab. Ekspresi tenangnya tidak membocorkan apapun. Namun, jelas bahwa dia sedang menatap danau. Hanya mereka yang memiliki garis keturunan kaisar yang bisa berharap mendapatkan warisan. Itu bukan rahasia. Semua orang tahu ini. Ada beberapa kaisar di seluruh negeri tetapi masing-masing memerintah wilayah yang berbeda. Pada saat yang sama, ada juga beberapa warisan kaisar dan hanya mereka yang memiliki garis keturunan kaisar yang bisa berharap untuk mendapatkannya. Mereka yang ingin merebut warisan dari orang lain hanya akan menjadi lelucon. Wajah wanita itu berubah mengerikan. Apa, kamu benar-benar percaya tahayul itu? Kamu tidak akan pernah tahu apakah kamu bisa mendapatkan warisan atau tidak sebelum kamu mencobanya. Dan mengalahkan monster itu. Liu Gang membuka mulutnya dan ingin berbicara lagi, tetapi bahkan ekspresinya berubah menjadi lebih buruk. Berdasarkan apa yang dia lihat, monster itu hanya bisa dikalahkan jika mereka telah mencapai Golden Core Stage atau bahkan di atasnya. Sebagai pembudidaya yayasan pendirian, mereka akan mencari kematian jika mereka mencoba mendekati monster itu. Anda. Saya pergi. Kali ini nadanya lebih kencang dari sebelumnya. Wanita itu dan Liu Gang tidak dapat berkata apa-apa lagi ketika mereka melihat sosok belakang orang ketiga. Mereka saling berpandangan satu sama lain. Apakah kamu ingin pergi juga? Apa Anda sedang bercanda? Cemooh wanita itu. Dia melihat ke danau saat keserakahan muncul dari dalam matanya. Lagi pula, dia ingin mendapatkan warisan tidak peduli apa, tapi bagaimana dia bisa mendapatkan garis darah kaisar. Mengubah garis keturunan seseorang bukan tidak mungkin, tapi itu dilarang. Belum lagi, seni itu sangat dijaga karena tidak ada yang menginginkan garis keturunan mereka yang kuat dicuri oleh orang lain. Mereka yang kedapatan mempelajari seni rahasia jahat ini akan ditegur dan dikejar untuk dibunuh. Liu Gang menggelengkan kepalanya. Selesaikan pemeriksaan dulu. Kami akan melapor ke sekte masing-masing sesudahnya. Bagus. Meskipun dia tidak mau, wanita itu tahu bahwa dengan kekuatannya saat ini, tidak mungkin memasuki gua. Kecuali dia ingin menggali kuburan awal untuk dirinya sendiri, dia tidak akan pernah datang ke danau lagi. Guyuran. Sementara mereka bertiga berselisih, Wen Renyu dan Lin Xiao dengan cepat kembali ke rumah lama mereka. Mereka menyeberangi sungai dan bisa melihat desa dari kejauhan. Apakah kamu pikir kita sudah menyelamatkan sekarang? Apakah ketiga murid itu masih menunggu di dekat sungai? Wen Renyu bertanya. Lin Xiao bingung. Dia benar-benar lupa tentang ketiganya. Jika bukan karena Wen Renyu mengingatkannya, dia bahkan mungkin tidak dapat mengingat keberadaan mereka lagi. Menggaruk bagian belakang kepalanya, dia tersenyum malu-malu. Aku tidak tahu. Sepertinya tidak ada orang. Wen Renyu memiliki peringkat lebih tinggi dibandingkan Lin Xiao, jadi dia bisa merasakan bahwa tidak ada orang di dekat mereka lebih cepat dari Lin Xiao. Tetapi ketika bepergian di hutan, jelas bahwa Lin Xiao pasti akan mengalahkannya. Sebagai seseorang yang sangat akrab dengan area ini, Lin Xiao tahu segalanya seperti punggung tangannya. Kalau begitu, kita harus kembali. Yun pasti sangat khawatir. Lin Xiao mengingat adik laki-lakinya dan merasa agak tidak enak karena lupa memberitahu pihak lain tentang kepulangannya yang tertunda. Kau yakin dia khawatir? Iya. Bukankah kau selalu meninggalkannya di rumah setiap hari? Lin Xiao, yah, itu benar. Sekarang, Lin Xiao merasa agak tersesat. Ia selalu bepergian ke sana kemari tanpa membawa serta adiknya karena terlalu berbahaya. Tapi Lin Yun sudah mencapai body training peringkat 5 belum lama ini, jadi akan aneh jika dia tidak membawa serta adik laki-lakinya. Mungkin Lin Yun bahkan akan segera mencapai body training rank 6. Wen Renyu mempelajari ekspresi Lin Xiao saat mereka melakukan perjalanan di hutan. Dia bisa melihat bahwa orang di depannya sedang merenung. Apakah kamu cemburu pada saudaramu? Cemburu? Kenapa aku harus cemburu? Lin Xiao bertanya dengan nada bingung. Karena dia bisa maju melalui metode yang lebih mudah daripada kamu. Lebih mudah. Lin Xiao menggelengkan kepalanya. Kamu salah.
Lin Yun memiliki tubuh yang sakit-sakitan dan harus mengkonsumsi banyak obat sejak kamu. Rasa sakit dari obat seharusnya tidak lebih buruk dari rasa sakit dari latihan. Mengapa aku harus cemburu padanya? Dia saudara laki-lakiku dan tentu saja aku akan senang jika kakakku adalah orang yang berprestasi. Mendengar itu, Wen Renyu bingung. Melihat ekspresi murni Lin Xiao, dia merasa bahwa Lin Xiao adalah orang yang sangat sederhana. Dia baik kepada orang-orang yang dia anggap sebagai rakyatnya dan kejam kepada musuh-musuhnya. Mengingat bagaimana dia sendiri sering merasa cemburu pada seniornya, Wen Renyu merasa sedikit malu. Dia lebih tua dari Lin Xiao, tapi dia merasa bahwa pandangan dunia Lin Xiao lebih santai darinya. Keduanya tiba di dekat rumah. Setelah melihat langkah kaki dan juga pintu yang terbuka, wajah Lin Xiao berubah. Sesuatu yang salah. Bang. Babak 60, kamu berani. Bang. Tanpa menunggu Wen Renyu, Lin Xiao memulai penghindaran bulan dan langsung tiba di depan pintu. Di dalam rumah, dia bisa melihat perabotan yang rusak bersama dengan sosok kakaknya yang berdarah. Lin Yun terluka di lengan kirinya saat batuk darah. Di depannya, Su Han berdiri seperti gunung yang menjulang tinggi. Mata Lin Xiao memerah karena marah saat dia bergegas maju dan meninju ke arah Su Han. Apakah kamu tidak punya cukup pukulan, Su Han? Bang! Tidak dapat membela diri tepat waktu, Su Han terbang seperti layang-layang ke belakang. Dia menabrak tembok, tapi tembok itu tidak cukup kuat saat dia melewatinya dan mendarat di tanah di luar. Lin Xiao mengabaikan Su Han dan menatap kakaknya. Yun, kamu baik-baik saja. Saya baik-baik saja. Lin Yun tersenyum meyakinkan. Dia masih hanya body training peringkat 5, jadi menantang Su Han, yang sudah berada di body training peringkat 7 adalah masalah besar. Dia pasti tidak bisa menandingi Su Han dan dirugikan. Melihat keadaan kakaknya yang menyedihkan, Lin Xiao bahkan lebih marah dari sebelumnya. Dia tidak akan membiarkan siapapun menyakiti anggota keluarganya, tidak peduli siapa itu. Bergegas keluar melalui lubang di dinding, dia bisa melihat Su Han, yang terhuyung untuk berdiri. Saat meninju Su Han, Lin Xiao secara alami tidak menahan diri dan meninju dengan seluruh kekuatannya. Dengan tubuhnya yang masih kaya akan ki karena latihannya sebelumnya bersamaan dengan fakta bahwa skill pukulan gunung miliknya sudah dalam penguasaan tinggi, Su Han jelas bukan tandingannya. Anda menendang. Tidak menunggu Su Han selesai berbicara, Lin Xiao menendang pihak lain. Kali ini, Su Han terbang ke belakang sekali lagi seolah tidak ada pengekangan sama sekali. Apa yang kamu lakukan di rumahku, Su Han? Lin Xiao bertanya dengan nada dingin. Auranya yang mengesankan benar-benar berbeda dari sikap santainya yang biasa. Bahkan ketika dia menghadapi Su Hei dan para murid sebelumnya, dia tidak terlihat menakutkan. Pada saat ini, Lin Xiao benar-benar marah. Dia adalah seseorang yang sombong, jadi tentu saja dia kadang-kadang bisa menjadi sombong. Tapi baginya terlihat begitu mengesankan meski kekuatannya lemah, ini adalah pertama kalinya. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, Su Han merasa menggigil di punggungnya tanpa dia sadari. Matanya terpaku pada Lin Xiao di hadapannya saat dia mencoba mencari cara untuk keluar dari situasi sulit ini, tapi sebelum dia bisa melakukan apapun, Lin Xiao telah memukulnya sekali lagi. Bang! Tulangnya retak akibat benturan dan sebuah kawah terbentuk di tanah. Karena kemarahannya, Lin Xiao tidak menahan diri sedikit pun. Terlepas dari perbedaan peringkat yang jelas antara dia dan Su Han, penghalang itu tampaknya tidak ada saat ini. *uhuk. Bajingan, apakah kamu ingin? Bang! Lin Xiao menekan lagi. Matanya dingin saat melihat Su Han batuk seteguk darah. Area di sekitar kepala Su Han berubah menjadi berdarah berkat itu. Apakah kamu masih tidak mau memberiku jawaban, Su Han? Aku ingin memberimu pelajaran, kamu. Bang! Lin Xiao menatap Su Han dan mendengus. Apa menurutmu jika aku melemparmu dari tebing, ada yang akan tahu bahwa kau mati di tanganku, Su Han? Saat ini, mata Su Han membelalak. Dia memandang Lin Xiao dengan tak percaya karena dia tidak pernah menyangka Lin Xiao akan berani melakukan hal seperti itu. Mengangkat kepalanya, dia bisa melihat kilatan dingin di mata Lin Xiao. Kamu tidak akan berani. Apakah kamu ingin mencoba aku, Su Han?
Lin Xiao bertanya. Dia tidak pernah peduli dengan intimidasi Su Han di masa lalu karena itu hanya pertengkaran yang tidak perlu disebutkan. Tapi saat Su Han dengan sengaja mencari adik laki-lakinya dan menyakiti Lin Yun seperti itu, Lin Xiao tidak bisa lagi mentolerir Su Han. Anda, desir, bang. Sebuah batu dilemparkan ke arah Lin Xiao ketika dia hendak meninju lagi, mengalihkan perhatiannya ke samping dan menggunakan pukulannya untuk menjatuhkan batu itu. Pada saat yang sama, Su Hei muncul dari balik pohon. Dia jelas sudah lama menunggu di sana, menyaksikan adik laki-lakinya dipukuli dengan mengerikan. Lin Xiao mencibir. Apa yang kau lakukan di sini, Su Hei? Tidak ada lagi rasa hormat saat Lin Xiao berbicara dengan Su Hei. Di masa lalu, tidak peduli seberapa besar ketidaksukaan Lin Xiao terhadap pihak lain, dia selalu menjaga penampilan dan tidak pernah mencoba melawan Su Hei secara terbuka. Tapi tidak sekarang. Dia telah membuang semua kesopanan ke belakang kepalanya. Hanya ada permusuhan dan permusuhan. Su Hei marah, tapi dia menangkupkan tangannya. Tidakkah menurutmu membunuh Su Han terlalu berlebihan? Dia sesama penduduk desamu. Rekan desa, Lin Xiao ingin tertawa. Dia menatap Su Hei dengan senyum dingin di bibirnya. Bukankah kamu yang mengatakan bahwa aku tidak akan pernah menjadi bagian dari desa karena orang tuaku bukan dari desa ini? Lin Xiao adalah seorang yatim piatu. Ayah Lin Yun membawanya ketika dia masih balita dan sejak saat itu, dia tinggal bersama keluarga Lin. Sementara keluarga beranggotakan 3 orang itu menerimanya sebagai anggota keluarga mereka, penduduk desa tidak sebaik itu. Banyak dari mereka tidak mau mengakui Lin Xiao sebagai anggota desa mereka. Su Hei jelas termasuk dalam mereka yang tidak mengakuinya. Apa yang kamu bicarakan? Aku masih muda saat itu. Su Hei menggertakkan giginya dan mencoba membalikkan keadaan. Lin Xiao mendengus. Ketika kau menganggapku tidak menyenangkan, kau mencoba untuk mendorongku pergi tapi sekarang kau berada dalam posisi yang tidak menguntungkan, kau mencoba untuk menarikku kembali ke desa. Izinkan aku memberitahumu satu hal, Su Hei. Orang bermuka dua tidak akan pernah bisa berumur panjang. Anda. Dan masalah ini antara Su Han dan aku. Karena dia berani melukai kakakku, dia harus siap menghadapi konsekuensinya. Sebelum Su Hei bisa bereaksi, Lin Xiao telah menekannya. Kali ini, sasarannya adalah lengan Su Han dan dengan retakan, tulang itu hancur berkeping-keping saat pukulan itu tersambung. Bang! Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.